Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, selamat datang di channel YouTube saya, Global Civilization Forum. Channel ini menghadirkan bingkai pemikiran teosentris dalam memaknai dan menyikapi pemikiran filsafat, ilmiah, dan praktis sebagai upaya ikut membangun peradaban global yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dalam kebinekaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dalam video ini, saya akan memberikan bantahan secara akademis terhadap pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudhian Wahyudi, yang menyatakan beberapa waktu yang lalu bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Sebagian besar perumus Pancasila adalah tokoh-tokoh yang sangat religius yang menyandarkan pemikirannya pada prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kita menyatakan bahwa Pancasila adalah hasil ijtihadiyah para bapak pendiri bangsa melalui upaya penafsiran terhadap kehendak Tuhan atau syariah untuk mewujudkan sebuah common law dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan kata lain, Pancasila merupakan satu bangunan maqasid syariah sebagai bingkai moral atau aksiologis yang bersumberkan spiritualitas. Sebagai bingkai moral atau aksiologis yang bersumberkan spiritualitas, maka keberadaan Pancasila sesungguhnya bersifat transenden dan imanen, terkandung di dalam ruh dan termaktub di dalam setiap kalbu manusia yang terlahir dalam kebinekaan, baik agama, suku, ras, dan etnik. Ini merupakan hasil rumusan jenius para bapak pendiri bangsa yang sehat secara ruhaniah dan akal, sehingga tidak lekang oleh tempat dan waktu. Akan tetapi, beberapa waktu yang lalu muncul gerakan kontraproduktif yang sangat ekstrim menyasar eksistensi Pancasila. Gerakan tersebut berasal dari sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ketahuan berupaya mengganti Pancasila dengan Ekasila. Di samping itu, pada waktu yang hampir bersamaan muncul pula pernyataan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudhian Wahyudi, yang tak kalah ekstrimnya, yang mengatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Meskipun kemudian Profesor Yudhian mengklarifikasi bahwa Pancasila itu agamis karena kelima sila Pancasila dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Profesor Yudhian sepertinya terjebak dalam pandangan relativisme agama dengan mengatakan bahwa pada kenyataannya Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pandangan sempit dan ekstrim. Padahal mereka itu minoritas yang mengklaim mayoritas. Dalam konteks inilah menurutnya agama dapat menjadi musuh terbesar Pancasila. Terkait dengan pernyataannya tersebut, Profesor Yudhian tidak memberi penjelasan tentang pandangan sempit dan ekstrim yang dia maksud. Terkesan pernyataannya tersebut bersifat sangat politis.
Seakan-akan dia mengatakan bahwa agama jangan dibawa-bawa ke dalam ranah kehidupan publik. Pernyataan Profesor Yudian tersebut mengingatkan kita pada pemikiran salah seorang tokoh Muslim liberal dunia, Dr. Muhammad Alibai. Dalam artikelnya, Islam, Faith or Religion, di The Minaret edisi Oktober 2002, Dr. Alibai mereduksi agama dengan membedakannya dari iman. Dr. Alibai memuji hakikat iman sebagai hal yang bersifat internal dan subjektif. Dia mengatakan bahwa iman terkait dengan pemikiran, emosi, hati nurani, motivasi, dan martabat yang melekat pada individu-individu yang meyakininya. Sebaliknya, dia mendefinisikan agama sebagai proyek kolektif yang berusaha mengatur baik pemikiran maupun tindakan. Dengan kata lain, sebagaimana dalam liberalisme, dia melihat agama tidak relevan dengan kehidupan publik. Agama adalah ranah personal belaka. Pemikiran relativisme agama sebagaimana yang dikemukakan secara eksplisit dan implisit oleh Dr. Muhammad Alibai dan Profesor Yudian tersebut disebabkan oleh karena mereka tidak bisa membedakan antara esensi dan wujud atau bentuk. Akibatnya mereka tidak bisa memberikan payung bagi keanekaragaman bentuk atau kebinekaan tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak bisa melihat adanya konstanta dari keanekaragaman bentuk atau wujud. Pandangan mereka ini berbeda secara diametris dengan bingkai pemikiran keagamaan atau teosentris yang berpandangan bahwa esensi dari semua agama samawi terlepas dari keanekaragaman ekspresi lahiriah adalah kesadaran akan realitas terakhir yang melampaui segala bentuk yang disebut Allah oleh orang Islam dan Kristen Arab atau Timur Tengah. Esensi dari semua agama ini juga mencakup pengakuan bahwa berdasarkan kenyataan terakhir yang Maha Esa inilah lahir koherensi eksistensi yang dikenal dengan istilah tauhid. Pancasila sebagai hasil dari sikap yang memposisikan Allah sebagai pencipta makna dan tujuan kehidupan merupakan bingkai moral atau aksiologis untuk memayungi kebinekaan bagi terbangunnya koherensi eksistensi masyarakat Indonesia yang adil, teratur, damai, dan bebas. Pancasila tanpa agama justru akan menjadi sumber perpecahan karena terjebak dalam pemikiran relativisme yang mendesakralisasikan realitas. Tanpa memposisikan Allah sebagai pencipta makna dan tujuan kehidupan, maka keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kedamaian, kebinekaan, dan kebebasan menjadi absurd. Semuanya hanyalah sekedar ungkapan konseptual yang bersifat artificial dan relatif yang mengandung self-contradiction in terms dan berbenturan satu sama lain. Desakralisasi realitas sebagai konsekuensi pemikiran relativisme hanya akan bermuara pada perilaku ekstrim penyembahan togut berupa kepentingan diri dan kelompok, materi dan kekuasaan. Sekian, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.